Kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Ikut menggeser beban penyelesaian ke Bapak Jokowi. Dan tanpa sadar, ia ikut memperkuat framing yang sejak awal sedang dibangun bahwa Jokowi selalu punya sesuatu yang harus dibuktikan. Yusuf Kala tentu bukan satu-satunya. Kita juga melihat nada yang sama muncul dari sejumlah tokoh lain. Amin Rais misalnya. Secara terbuka menyampaikan bahwa polemik ini sebenarnya sederhana. Menurutnya cukup ditunjukkan saja ijazahnya, maka selesai. Egy Sujana juga pernah mengambil posisi serupa. Ia bahkan mendorong agar pembuktian itu dilakukan langsung di persidangan. Di sisi lain, kita juga melihat pendekatan yang sama muncul dari figur seperti Pak Peter F. Gonta yang mengatakan bahwa polemik ini seharusnya bisa diselesaikan sejak awal jika ijazah itu ditunjukkan. Sekilas semua ini terdengar netral, terdengar rasional, seolah-olah hanya menawarkan solusi praktis. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, pernyataan-pernyataan itu tidak berdiri sendiri, karena dalam beberapa kasus pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan kritik terhadap kekuasaan. Dengan penilaian politik, dengan emosi, dengan posisi terhadap pemerintahan Jokowi itu sendiri. Dan disinilah polanya mulai terlihat jelas ya. Tokohnya berbeda, latar belakangnya berbeda, motivasinya bisa berbeda, tapi nadanya sama. Tunjukkan saja. Dan ketika banyak suara berbeda mulai menyanyikan nada yang sama, masuk akal kalau kita bertanya, apakah ini kebetulan? Atau memang ada insentif yang sama di baliknya? Sekarang kita naik satu level. Mengapa isu ini bisa terus hidup? Mengapa satu dokumen bisa menjadi pusat gravitasi dari begitu banyak konflik sosial, politik, hukum, dan media? Saya kira jawabannya bukan semata-mata karena orang ingin tahu kebenaran. Kalau semata-mata ingin tahu kebenaran, ketika kampus sudah bicara, ketika proses hukum sudah berjalan, ketika dokumen sudah pernah diperlihatkan, mestinya tensi menurun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Isu ini terus mendapat kehidupan baru. Masuk media, masuk podcast, masuk ke temuan ilmiah, masuk ke klaim forensik, masuk ke gugatan, masuk ke potongan video. Dengan kata lain, yang sedang bekerja bukan cuma rasa ingin tahu publik, yang sedang bekerja adalah produksi kecurigaan yang berkelanjutan. Dan disinilah analogi lagunya menjadi menarik ya. Dulu isu ijazah ini ada, tapi ibaratnya belum masuk tanggal lagu atau chart. Lalu ada yang menyanyikan, lalu ada yang mengaransemen secara ilmiah, ada yang memperkeras, ada yang mengulang, dan sekarang terdengar seperti sebuah orkestrasi. Kalau sudah seperti orkestra, masuk akal kalau kita bertanya, siapa dirijen? Dan ini tentu bukan tentang satu orang. Dirijen di sini bisa berarti jejaring kepentingan, bisa berarti insentif politik, bisa berarti ekonomi perhatian, bisa berarti kebutuhan untuk terus menjaga satu narasi tetap hidup. Karena bagi sebagian pihak, mungkin yang penting bukan membuktikan ijazah itu palsu. Yang penting adalah menjaga agar publik terus merasa pasti ada sesuatu. Masa orang biasa bisa menjadi seperti ini? Pasti ada yang sembunyikan. Padahal justru itulah jebakannya. Prestasi seorang presiden, pembangunan, pemerataan, reputasi internasional, semua itu lalu dikesampingkan. Dan digantikan oleh satu ilusi bahwa rahasia terbesar dari seluruh perjalanan itu tersembunyi di satu dokumen. Dan ketika publik mulai percaya itu, politik kecurigaan berhasil menang. Karena orang tidak lagi menilai dari kebijakan, tapi dari insinuasi. Tidak lagi menimbang bukti, tetapi menunggu sensasi. Tidak lagi bertanya siapa yang menuduh, tapi sibuk menagih orang yang dituduh.
Jadi menurut saya episode ini tidak boleh berhenti pada pertanyaan ijazah ini asli atau palsu. Pertanyaan yang lebih masuk akal adalah mengapa satu isu bisa dirawat sedemikian lama, sedemikian rapi, sedemikian nyaring sampai ia berubah dari dokumen menjadi instrumen delegitimasi. Dan kalau kita berani menanyakan itu, barulah kita mulai melihat gambaran yang utuh. Bahwa di balik polemik ini yang dipertarungkan bukan cuma kertas, tapi forum kebenaran, beban pembuktian, dan siapa yang berhak mendefinisikan realitas. Itulah mengapa di titik tertentu polemik ijazah Jokowi bukan lagi soal dokumen, melainkan soal impresi bahwa seseorang harus terus-menerus membuktikan dirinya. Dan ketika suatu bangsa terlalu lama hidup dalam impresi seperti itu, yang rusak bukan cuma nama seseorang, tapi juga disiplin publik kita dalam membedakan mana tuduhan, mana bukti, mana kebenaran. Primo News.